Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas kimia analisis. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai analisis kualitatif dari kation. Langsung saja, jadi analisis kualitatif anion dan kation ini selalu diawali dengan tes pendahuluan. Sama dengan anion, kation ini diawali dengan tes pendahuluan dari penampilan fisik dari warna dan bau. Jadi pemeriksaan warna dan bau ini memberikan identifikasi ataupun memberikan clue atau memberikan informasi kepada kita apa yang terkandung dalam sampel yang kita miliki. Misalkan di sini ada berupa bau yang dari ion amonium. Jadi ion amonium itu baunya memang khas, agak sangat menusuk hidung itu. Kemudian dari warna kita juga bisa mengetahui kalau nanti biru itu warna apa, kalau warnanya hijau itu warna apa, itu akan kita ketahui. Kemudian tes pendahuluan yang kedua adalah uji arang. Tes ini didasarkan bahwa logam karbonat ketika dipanaskan dalam arang yang berongga akan terurai menghasilkan oksida. Oksida yang muncul sebagai zat berwarna atau residu di rongga arang. Dalam kasus tertentu, oksida yang terbentuk mengalami reduksi menjadi logam yang menghasilkan butiran atau sisik logam yang tertinggal dalam arang tersebut. Jadi contohnya di sini zinc sulfat ataupun zinc ketika dia dipanaskan dalam natrium karbonat, dia akan menghasilkan zinc karbonat dan natrium sulfat. Zinc karbonat ini kemudian akan ketika dipanaskan, kemudian didinginkan akan terbentuk zinc oksida dan disertai dengan pelepasan gas CO2. Contoh yang lain adalah Pb nitrat, ketika dia direaksikan dengan natrium karbonat, dia akan membentuk Pb karbonat. Pb karbonat ini dia akan bereaksi ataupun terurai menjadi Pb oksida dan CO2 berupa gas karena dipanaskan. Kemudian PbO ini akan bereaksi dengan karbon yang membentuk Pb butiran-butiran Pb dan gas CO. Kemudian tembaga sulfat sama, ketika nanti dia direaksikan dengan natrium karbonat, dia akan membentuk CuCO3 dan terurai menjadi CO oksida dan CO2. CO oksida ini akan bereaksi dengan karbon dari arang membentuk CO yang berwarna kemerahan dan gas CO. Kemudian uji nitrat kobalt atau uji abu. Jadi tes ini diterapkan pada garam yang meninggalkan residu putih dalam tes rongga arang yang tadi telah kita lakukan. Tes ini didasarkan pada fakta bahwa logam karbonat ketika dipanaskan dalam rongga arang akan terurai menjadi oksida. Pengujian ini didasarkan pada fakta kobalt terurai menjadi pada pemanasan menghasilkan kobalt oksida. Kobalt oksida CoO. Oksida ini bergabung dengan logam oksida yang ada sebagai residu putih dalam rongga arang tersebut yang tadi telah kita lakukan, membentuk senyawa yang berwarna. Di sini kobalt nitrat dipanaskan membentuk kobalt oksida. Misalnya gini, seperti contohnya garam magnesium ketika dia melewati rongga arang tadi, dia tertinggal sebagai residu magnesium oksida. Dengan adanya kobalt nitrat dan pemanasan akan menghasilkan magnesium oksida dan kobalt oksida yang berwarna merah muda. Contoh lainnya adalah fosfat dan borat yang bereaksi dengan oksida borat membentuk kobalt fosfat dan kobalt borat yang berwarna biru. Jadi kobalt fosfat dan kobalt borat ini masing-masing bereaksi dengan kobalt oksida. Dia ZNO dan Al2O3 ini
dia akan membentuk Zn oksida dan kobalt oksida yang berwarna hijau dan aluminium oksida dan kobalt oksida berwarna biru. Kalau hijau adalah Zn, sedangkan biru punyanya aluminium oksida. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan tes nyala. Garam tertentu yang bereaksi dengan HCl pekat membentuk senyawa klorida. Ketika senyawa klorida ini dia mudah menguap dalam nyala api. Uapnya memberikan warna yang khas. Jadi nanti ketika garam tertentu ini dia bereaksi dengan HCl pekat, kemudian dia dibakar dalam api, apinya akan berubah warna. Bisa menjadi merah, hijau, biru, ungu, ataupun orange. Jadi warna-warna yang dihasilkan nanti akan memberikan informasi kepada kita ada kation apa yang ada dalam sampel tersebut. Selanjutnya ada manik borak. Jadi uji manik borak ini adalah penambahan butiran-butiran borak. Jadi pada pemanasan akan melebur borak ini ketika dipanaskan dia akan melebur dan kehilangan air kristalnya. Air kristalnya adalah yang 10H2O ini. Kemudian borak ini akan mengalami pembengkakan, jadi dia akan mengembang menjadi berwarna putih dan memiliki pori-pori yang besar. Kemudian akan meleleh menjadi cairan yang tidak berwarna yang kemudian membentuk manik kaca atau butiran-butiran kaca yang tidak berwarna. Dia akan bening dan transparan yang terdiri dari anhidra borat dan natrium metaborat. Reaksinya seperti ini. Ketika dia dipanaskan, air hidratnya dia akan menguap, kemudian setelah dia dingin meleleh menjadi borak anhidrat dan sodium metaborat. Anhidra borat ini nggak mudah menguap, yang ini nggak mudah menguap. Ketika bereaksi dengan garam logam berwarna, bentuk-bentuk metaborat yang berwarna khas. Borat anhidrat ini dia akan bereaksi dengan logam yang berwarna yang membentuk bit ataupun manik yang berwarna yang khas. Dalam kasus di mana manik-manik berwarna berbeda dalam proses oksidasi dan reduksi api. Jadi ketika dia dibakar dengan api itu dia bisa bereduksi maupun teroksidasi. Terbentuk metaborat dalam berbagai bilang oksidasi logam. Seperti contoh seperti berikut, dalam oksidasi api, tembaga membentuk tembaga metaborat biru. Jadi borak di sini ditambahkan dengan tembaga sulfat, dia akan membentuk natrium borat dan tembaga metaborat yang berwarna biru. Contoh lagi adalah ketika Cu borat ini tereduksi menjadi tembaga metalik yang berwarna merah dan buram. Kemudian ketika dia tereduksi, natrium boratnya ini akan bereaksi dengan tembaga boratnya, dia akan menghasilkan Cu yang berwarna merah. Kemudian dalam analisis kualitatif kation ini kita akan menggolongkan analisanya berdasarkan grup ataupun berdasarkan golongan. Yang pertama adalah grup 0, kita namanya grup 0 karena ini adalah tidak ada dalam grup di tabel periodik. Jadi grup 0 itu ada natrium hidroksida. Grup 0 ini adalah amonium, ion amonium. Jadi ion amonium itu kita dapat deteksi dengan cara menggunakan natrium hidroksida. Jadi saat garam amonium dipanaskan dengan NaOH pekat, gas amonia yang terbentuk menghasilkan asap putih. Ketika ditangkap dengan HCl encer menjadi NH4Cl. Jadi NH4Cl ditambah NaOH ketika dia dipanaskan dia menjadi NaCl dan terbentuk gas amonia. Gas amonia ini ditangkap dengan HCl yang akan menghasilkan amonium klorid yang merupakan asap putih. Kemudian amonium juga kita deteksi menggunakan reagen Neisser. Jadi gas amonia yang terbentuk dari reaksi amonium dengan NaOH bereaksi dengan reaksi Neisser
membentuk endapan coklat NH2NHGO-HGI. Jadi reaksi reageneser ini adalah seperti ini. Kemudian NH3-nya itu berasal dari reaksi pembakaran NH4Cl tambah NaOH yang kemudian dipanaskan menghasilkan gas NH3, ditangkap dengan reagen Nessler dalam kalium hidroksida yang akan menghasilkan endapan berwarna coklat. Kemudian penambahan HCl ke dalam larutan, kemudian untuk analisis golongan 1 yang terdiri dari Pb, Ag, dan Hg, kita gunakan penambahan HCl ke dalam larutan tersebut. HCl akan mengendapkan Pb2 sebagai timbal klorida yang larut dalam air panas. Saat didinginkan, endapan mengendap sebagai PbCl2 yang kurang larut dalam air dingin. Jadi PbNO3-nya ini ketika dia tambah dengan HCl, dia akan mengendap sebagai timbal klorid. Setelah dipanaskan dia akan larut, kemudian setelah dingin dia akan muncul endapan ini. Untuk mengkonfirmasi ion timbal Pb2, kita dapat menggunakan tes kalium iodida. Jadi timbal klorida yang terbentuk dari reaksi ini, kita tambahkan dalam air panas yang berisi larutan kalium iodida untuk membentuk endapan kuning timbal iodida. Kalau ini dengan reaksi ini dia berwarna kuning, maka dimungkinkan itu adalah ion timbal. Atau kita juga bisa melakukan uji konfirmasi lagi dengan menggunakan kalium kromat. Timbal iodida tadi, timbal klorida yang terbentuk ini, timbal klorida ini direaksikan dengan air panas yang berisi kalium kromat untuk membentuk endapan berwarna kuning timbal kromat. Seperti ini. Ini untuk uji Pb, ion Pb. Kemudian untuk analisis golongan 2 terdiri dari Pb, Cu, dan arsenik. Kita akan melewatkan ion-ion ini pada gas H2S melalui larutan yang diasamkan untuk menangkap radikal Pb2, Cu2+, dan AS3 sebagai sulfida. Jadi PbCl2, kemudian CuCl2, dan AsCl3 ini kita reaksikan dengan gas H2S. Yang nantinya dia akan menghasilkan endapan Pb sulfida, Cu sulfida, dan arsenik sulfida yang berwarna hitam, dan kuning pada arsenik. Kemudian untuk mengkonfirmasi ion timbalnya, endapan yang dihasilkan tadi kita larutkan dalam asam nitrat 50%. Kemudian kita tambahkan juga asam sulfat ke dalam larutan tersebut, nantinya akan terbentuk endapan timbal sulfat. Seperti ini. Jadi Pb sulfat yang ditambahkan dengan asam nitrat akan membentuk Pb nitrat yang dia akan larut. Kemudian setelah reaksinya terbentuk, kita tambahkan asam sulfat yang akan menghasilkan Pb sulfat yang mengendap yang berwarna putih. Kemudian PbNO3 yang tadi kita dapat di awal, itu kita juga dapat tes dengan menambahkan kalium iodida. Ketika PbNO3 ini kita tambahkan dengan Ki, dia akan menghasilkan endapan berwarna kuning Pbi2. Kemudian yang terakhir adalah uji dengan kalium kromat. PbNO3 yang kita dapatkan tadi ditambahkan dengan kalium kromat, akan menghasilkan endapan kromat berwarna kuning. Selanjutnya untuk konfirmasi tes dari tembaga Cu2+,
Dari reaksi awal yang tadi kita dapatkan CuS yang berwarna hitam. Ini kita tambahkan asam nitrat, akan menghasilkan Cu nitrat, dan Cu nitratnya direaksikan dengan NH4OH. Kemudian dihasilkan larutan berwarna biru ini. Untuk mengkonfirmasinya, kita lakukan dengan uji dengan kalium ferrocyanida. Larutan yang berwarna biru tadi ditambahkan dengan asam asetat. Akan menghasilkan tembaga sulfat. Kemudian tembaga sulfat yang terbentuk ditambahkan potasium ferrocyanid atau kalium ferrocyanid yang akan mendapatkan endapan berwarna coklat tembaga ferrocyanid. Kita kemudian uji lanjut dengan kalium iodida. Jadi CuS4 yang tadi kita dapatkan di reaksi sebelumnya kita tambahkan Ki. Kalau dalam penambahan ini terdapat endapan berwarna putih dari CuI2 dan I2 yang berwarna coklat, maka dapat disimpulkan di situ terdapat tembaga atau Cu. Selanjutnya untuk arsenik, kita larutkan arsenik dengan asam nitrat. Jadi nanti akan didapatkan H3SO4. H3SSO4. Nah, senyawa H3SO4 ini, H3ASO4 ini nanti kita uji dengan amonium molibdat. Senyawa arsenik, asam arsenik ini nanti kita reaksikan dengan amonium molibdat dalam asam nitrat. Nanti akan terbentuk endapan amonium arsenomolibdat yang berwarna kuning di sini. Atau kita juga dapat melakukan uji campuran magnesia, asam arsenik yang telah kita dapat tadi kita reaksikan dengan magnesium sulfat dalam NH4OH. Dia akan menghasilkan endapan putih magnesium amonium arsenat. Seperti ini. Kalau reaksinya ini keduanya terkonfirmasi sama dengan sesuai dengan teori ini, maka di situ ada arsenat. Kemudian untuk golongan 3 ini ada Fe2, Fe3, Cr3 dan Al3+. Dari kelompok atau golongan 3 ini diendapkan sebagai hidroksida dengan menambahkan amonium hidroksida dengan adanya amonium klorida. Jadi reagen golongan kelompok ini adalah NH4 dan NH4Cl. Jika besi dan aluminium ini ditambahkan NH4OH dan NH4Cl, dia kalau besi akan terbentuk ferrihidroksid yang berwarna merah kecoklatan, dan aluminium hidroksida dia akan berwarna putih. Untuk mengkonfirmasi apakah itu Fe3, Fe2, Cr3, dan Al, kita lanjut ke tes konfirmasi. Tes konfirmasi untuk Fe3, jadi endapan yang berwarna coklat tadi kita reaksikan dengan HCl. Akan menghasilkan FeCl3 dan H2O. FeCl3 ini kita reaksikan dengan kalium ferrocyanid. Ketika FeCl3 direaksikan dengan kalium ferrocyanid, dia akan terbentuk ferrocyanid yang berwarna biru Prussian. Jadi birunya biru agak deep gitu. Kemudian kita juga lakukan dengan uji kalium sulfonasida. Jadi FeCl3 yang tadi sudah kita dapatkan direaksikan dengan kalium sulfonasida ditambah dengan 3 KCl. Dia akan terbentuk besi sulfocyanid yang berwarna merah darah. Jadi larutannya akan berwarna merah darah. Kemudian untuk konfirmasi aluminium Al3+, ini kita lakukan dengan tes Danau istilahnya. Aluminium hidroksida yang terbentuk pada analisis kelompok larut HCl encer tadi akan membentuk aluminium klorida yang terlarut
amonium yang terbentuk bereaksi dengan amonium hidroksida untuk membentuk kembali amonium hidroksida yang kemudian akan menghasilkan endapan berwarna biru. Reaksinya adalah seperti ini. Kemudian kita juga uji atau tes dengan uji rongga arang atau kobalt nitrat. Pada pengujian ini, aluminium oksida yang dihasilkan pada uji rongga arang dengan CO tadi yang di awal tadi, kita uji dengan kobalt nitrat yang menghasilkan zat berwarna biru akibat terbentuknya Al2O3COO. Ini adalah lanjutan dari uji rongga arang yang di slide awal tadi. Kemudian kita beranjak ke golongan 4. Jadi golongan 4 ini ada CO, Ni, Mn, dan Zn. Golongan ini kita lewatkan gas H2S dalam larutan amonia. Jadi sama dengan yang tadi, kelompok ini adalah hasil reaksi gas H2S dengan ajaran NH4Cl dan NH4OH. Jadi reaksi kimia yang terdapat dalam golongan 4 ini ada CO, Ni, Zn, dan Mn. Ketika dia ditambahkan dengan H2S, dia akan menghasilkan endapan COS, O sulfida, Ni sulfida, Zn sulfida, dan Mn sulfida yang masing-masing dia berwarna hitam, putih, dan buff or kemerahan. Kita bahas satu persatu dari kobalt. Jadi untuk uji konfirmasi kobalt kita bisa gunakan kalium nitrit. Ion kobalt bereaksi dengan kalium nitrit dengan adanya asam asetat membentuk endapan kuning kalium kobalt nitrit, COCl2 dengan kalium nitrat. Kalium nitrit akan menghasilkan KCl dan kobalt nitrit. Kemudian KNO2 ini akan bereaksi dengan asam asetat menghasilkan CH3COK dan HNO2. HNO2 kita gunakan untuk reaksi dengan CONO2 dua kali yang akan menghasilkan kobalt nitrit di awal tadi. Kobalt nitrit yang kita dapatkan kita reaksikan kembali dengan KNO3 menghasilkan potasium kobalt nitrit yang dia membentuk warna kuning endapannya. Jadi reaksi ini berjalan dalam satu waktu. Jadi teman-teman tidak usah bingung kenapa kok ini bisa dapat ini. Nanti kalau teman tambahkan sesuai dengan urutannya akan terbentuk endapan seperti ini. Kemudian amonium tiosianat ether kita juga bisa gunakan untuk uji konfirmasi kobalt. Kobalt ditambahkan dengan amonium tiosianat. Kemudian warna biru ini amonium kobalt tiosianat ini di lapisan ether karena pembentukan amonium tiosianat. Jadi nanti ditambahkan ether, ketika nanti ini terbentuk dia akan berada di lapisan ether. Kemudian ada uji borak pitch, jadi butiran borak dalam pengujian CO menghasilkan manik-manik biru dalam api pengoksidasi dan pereduksi. Ni Cl2 kemudian ditambah NH4OH dalam dimethylglyoxin itu nanti akan didapatkan bright rose red complex. Jadi warnanya akan merah. Jadi membentuk kompleks berwarna merah. Kemudian untuk nikel kita juga bisa menggunakan dimethylglyoxin untuk tes konfirmasi. Jadi Ni bereaksi dengan dimethylglyoxin membentuk nikel dimethylglyoxin berwarna merah cerah. Jadi NiCl2 tambah 2NH4OH dan ditambah dimethylglyoxin dia berwarna merah cerah, dimethylglyoxin red complex nih. Kemudian untuk Ni kita bisa konfirmasi dengan natrium hidroksida brom. Ion Ni bereaksi dengan NaOH berlebih dan air brom membentuk endapan hitam nikel hidroksid. Jadi hati-hati dalam menggunakan air brom ini nanti
beberapa orang yang sensitif dia akan gatal-gatal dengan air brum, meskipun hanya terkena uapnya, ataupun jangan sampai kita terkena air brum ini karena ini cukup berbahaya bagi kita. Jadi Ni, kemudian NaOH dan NaCl. NaCl ini akan membentuk endapan hijau. Oke, kemudian NiOH ini akan membentuk nikel hidroksid yang berbentuk endapan hitam. Oke, kemudian uji manik burak tadi sudah dijelaskan sama, menghasilkan manik coklat dalam oksidasi dan manik abu-abu dalam mengurangi nyala api. Dia akan ketika dia dipanaskan dengan manik burak, dia akan mengulangi nyala api dan menghasilkan manik coklat dan kemudian menghasilkan warna abu-abu maniknya. Untuk golongan 4 Mn2+, jadi mangan sulfida yang direaksikan dengan HCl encer akan menghasilkan mangan klorid dan gas H2S. Kemudian untuk konfirmasi kita bisa lakukan dengan natrium hidroksida atau air brum. Jadi MnCl2 yang terbentuk ditambahkan dengan NaOH. Nanti akan didapatkan endapan MnOH yang berwarna putih. Endapan putih ini bisa berubah menjadi coklat ketika dia ditambah air brum karena terjadi oksidasi oleh mangan hidroksida. Seperti ini. Mangan hidroksida ini akan terbentuk endapan lagi yang endapannya berubah menjadi coklat. Kemudian tes konfirmasi lagi kita bisa juga menggunakan timbal peroksida. Mangan sulfida yang ada ditambahkan dengan asam nitrat membentuk mangan nitrat dan H2S. Mangan nitrat ketika ditambahkan dengan Pb oksida dalam asam akan membentuk larutan berwarna pink. Di sini MnO4, 2HMnO4, dia berwarna pink. Kemudian juga kita bisa lakukan dengan uji manik borak. Mn ini menghasilkan butiran merah muda dalam manik-manik pengoksidasi dalam mereduksi nyala api. Kemudian untuk Seng atau Zn, tadi sudah dijelaskan bahwa Zn bereaksi dengan H2S menghasilkan ZnS, kemudian ditambahkan HCl menjadi ZnCl2 dan gas H2S. Uji konfirmasi kita dapat lakukan dengan natrium hidroksida sama dengan mangan. Jadi ZnCl2 ditambah NaOH akan menghasilkan endapan putih Zn hidroksida. Untuk selanjutnya kita bisa gunakan kalium ferrosianid untuk tes konfirmasi. Jadi seng klorida bereaksi dengan kalium ferrosianida membentuk endapan ferrosianida berwarna putih atau kebiruan. Reaksinya seperti ini. Jadi yang berwarna putih kebiruan itu adalah senyawa Zn ferrosianid. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lakukan uji rongga arang atau kobalt nitrat. Seperti yang kita sudah jelaskan di awal tadi bahwa ZnO yang terbentuk dari uji rongga arang itu kita akan reaksikan dengan kobalt oksida membentuk ZnO kobalt oksida yang berwarna keabu-abuan. Kemudian untuk golongan 5 ada Ba, Sr, dan Ca. Kita bisa reaksikan awal mula atau awal-awalnya dengan NH4CO3. Ketika NH4CO3 yang berada dalam larutan NH4Cl dan NH4OH ini bereaksi dengan Ba, Sr maupun Ca, dia akan didapatkan barium CO3, SrCO3, dan CaCO3. Untuk barium, Ba2, endapan putih barium karbonat
barium karbonat ini adalah endapan putih, terbentuk pada analisis kelompok larut dalam larutan panas asam asetat karena pembentukan barium asetat terlarut. Jadi barium karbonat ini ketika dia direaksikan dengan asam asetat panas, dia akan membentuk barium asetat. Nah, barium asetat ini yang akan kita nanti konfirmasi menggunakan kalium kromat. Kalium kromat ketika dia direaksikan dengan barium asetat membentuk endapan kuning barium kromat. Barium asetat dan kalium kromat, dia akan membentuk barium kromat berwarna kuning, endapannya berwarna kuning. Kemudian kita bisa cek barium menggunakan nyala api. Jadi barium itu ketika kita bakar atau kita panaskan pada api itu apinya berubah berwarna hijau. Itu adalah menandakan bahwa di situ ada barium. Kemudian untuk strontium Sr2+ itu sama, karena itu kelompok yang larut dalam asam asetat panas, dia akan membentuk strontium asetat. Strontium asetat ini kita reaksikan dengan amonium sulfat, akan menghasilkan strontium sulfat berwarna putih yang dia akan mengendap di bawah. Kemudian ketika strontium itu kita bakar dengan api, dia akan menghasilkan warna merah pada nyala apinya. Jadi kalau lanjutan prosedur ini semuanya positif, dia akan positif strontium. Dan untuk kalsium Ca2+ sama tadi dengan yang lain, kita reaksikan dengan asam asetat panas membentuk kalium asetat. Kemudian untuk uji konfirmasinya kita gunakan amonium oksalat. Kalsium asetat ketika nanti kita reaksikan dengan amonium oksalat, dia akan menghasilkan endapan putih kalsium oksalat. Kemudian ketika kalsium ini kita bakar, dia akan memberikan warnanya merah bata pada nyala api. Kalau yang di Sr ini warnanya merah biasa, kalau Ca dia akan memberikan warna merah bata. Merah bata itu merah yang ke orange-orange. Mungkin untuk uji nyala api akan sedikit kesulitan dalam menentukan ini merah, ini merah bata, ini merah. Namun seiring dengan skill kalian yang bertambah, itu akan lebih mudah untuk diamati. Kemudian yang terakhir adalah analisis golongan 6, yaitu kita di sini ambil adalah Mg magnesium. Jadi untuk Mg ini akan bereaksi dengan amonium fosfat dengan adanya NH4Cl dan NH4OH membentuk endapan putih magnesium fosfat. Magnesium ditambah NH4OH, NH4 amonium fosfat di sini akan menghasilkan endapan magnesium amonium fosfat yang warnanya putih. Kemudian kita bisa uji dengan rongga arang ataupun dengan kobalt nitrat. Sama dengan yang lainnya, MgO, magnesium oksida ditambah dengan kobalt oksida menghasilkan MgCOO berwarna pink. Oke, sekian untuk penjelasan dari analisis kualitatif kation. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.